Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum Bu Eka. Waalaikumsalam, Bu. Sehat, sehat, sehat. Alhamdulillah. Bu Eka, terima kasih nih waktunya ya. Iya, oke. Saya nih kesini tadi dari rumah menyempatkan waktu khusus untuk Bu Eka. Sebetulnya untuk tugas saya untuk wawancara nih kepada yang lebih expert lah dibanding saya. Insya Allah saya sudah yakin dan sudah sangat percaya gitu Bu Eka bisa membantu saya dalam masalah. Siap, semangat. Sebelum kita ngobrol-ngobrol lebih jauh, bolehlah Bu Eka perkenalan diri dulu. Halo, nama saya Eka. Tahun ini di kelas 4, sebelumnya biasanya jadi guru kunci ya. Iya Bu. Guru kunci. Alias kelas 6. Jadi kalau kelas 6 itu udah berapa lama nih? Berapa tahun di kelas 6 Bu Eka? Aduh, berapa ya? Malu lah ngomongnya. Aduh. Itu malu takut ketahuan umur atau gimana tuh? Iya, soalnya di relate biasanya. Yang penting sudah berpengalaman sekali lah ya. Gimana sih Bu Eka di kelas 6 tuh pastilah ya setiap angkatan, setiap ketemu siswa baru tuh pasti ada kesulitan baru juga yang didapatkan. Secara garis besar, kesulitan apa yang biasanya sering terjadi saat pembelajaran di kelas? Terutama kelas tinggi ya. Kelas tinggi ya. Kalau kelas tinggi sih biasanya kesulitan itu yang pertama mereka beda cara antara di rumah sama di sekolah. Itu pasti beda untuk beberapa orang. Kalau perbedaan kayak itu nggak semuanya langsung bisa tek gitu ya cari connectingnya kayak apa gitu. Jadi mereka kan aku mah di sekolah kayak gini, aku mah di rumah kayak gini. Itu pun jadi masalah ya buat anak-anak mah ya secara mereka kan baru ya di kelas 6-nya gitu. Terus atau kesulitannya itu adalah ketika anak-anak yang biasa disiapkan lingkungan yang benar-benar kondusif nih sama orang tuanya. Sementara kalau di sekolah kan semua ada ya, semua tipe belajar ada. Ada yang kinestetik nggak bisa diem akhirnya, itu sudah mendistract-nya mereka ya, konsentrasinya mereka. Ada yang kalau ngafalin harus ngomong ya, ada yang harus sunyi. Akhirnya kalau anak-anak yang batas toleransinya rendah nih, kemampuan adaptasi juga mereka nggak bagus, itu akan jadi hambatan. Sebenarnya mungkin kalau dia ada di lingkungan yang kondusif, nggak ada masalah loh coping strateginya dia untuk ngafalin ini, ngafalin itu, menyelesaikan banyak tugas. Tapi ketika itu tidak kondusif, sementara dia selalu disediakan lingkungan yang kondusif, ya itu jadi bermasalah. Ya, menghadapi kesulitan itu ya. Iya, itu di luar ya. Belum lagi kadang-kadang kesulitan itu kan ada di dalam dirinya anak-anak juga ya. Ada yang ada yang memang dia misalnya gaya belajarnya visual, sementara gurunya nyampeinnya secara audio doang gitu. Di depan doang, klasikal ceramah. Ada yang ceramah tapi gurunya ngasihnya film. Akhirnya kan gitu ya, maksudnya itulah kesulitan-kesulitannya tampaknya seperti nggak ada, tapi sebenarnya kalau itu kita explore nih itu tuh banyak banget dan mereka tuh butuh banget bantuan kayak gitu. Oke, selanjut ke pertanyaan selanjutnya nih Bu Eka. Kan tadi karena banyak sekali yang mempengaruhi kesulitan belajar anak, kira-kira nih yang bisa kita lakukan sebagai guru, kan itu berarti faktornya mah ada yang di rumah ya, ada yang mungkin di tempat lesnya mungkin ada tempat les atau di lingkungan belajar di sekitarnya. Nah kalau yang bisa kita lakukan sebagai guru di kelas tuh apa aja sih Bu Eka? Yang pertama sih pendekatan personal ya. Kita harus tahu dulu nih, ini tuh emang dia ada kesulitan atau kebetulan aja momennya nggak pas gitu. Ada kan ya anak-anak yang hari ini memang lagi bad mood, jadi mau materi semudah apapun yang akan mental di dia kalau emang dianya moodnya udah nggak bagus ya dari pagi gitu. Jadi kita harus tahu dulu, itu yang pertama, harus tahu dulu ini beneran ada kesulitan atau enggak. Kedua, setelah oh iya ternyata dilihat nih, dicek di beberapa materi, misalnya di beberapa pelajaran emang anak ini tuh selalu bermasalah nih. Bermasalahnya di mana? Kita harus cari tahu dulu, apa di pemahamannya kah? Apa di numerasinya kah? Apakah mungkin literasinya? Karena dia nggak paham ya, itu dia cuma baca aja gitu, tapi dia nggak nangkep nih intinya apa. Atau misalnya
karena ya itu tadi nggak sesuai sama gaya belajarnya dia, akhirnya ya itu ya pasti akan kesulitan balik laginya ya kalau nggak sesuai begitu. Nah itu didapatnya adalah secara pendekatan personal, berarti kita harus observasi ya. Observasi juga pasti nggak butuh sendiri ya, dan nggak butuh sebentar, pasti dia butuh waktu. Kemudian kita butuh juga menyamakan sama guru bidang studi lain, sama nggak di bapak ibu gitu. Kalau ternyata sama, oke, berarti kan itu lebih mudah ya, kita tinggal bikin grup discuss. Oh ini masalahnya apa? Udah ketahuan nih. Tapi kalau ternyata, oh di matematika mah enggak kok, di bahasa aja, lihat ke IPS-nya, oh iya ini mah berarti kan ditarik, oh ini pemahaman dia nggak suka dengan bacaan-bacaan, tapi dia untuk numerasi, untuk yang kayak gitu-gitunya dia oke. Berarti kita tahu masalahnya dia adalah ketika ketemu misalnya teks dengan kalimat apa, atau misalnya yang terlalu tingkat analisisnya tinggi gitu ya, pengemasannya seperti apa. Sebenarnya kalau misalnya pemahaman disederhanakan kalimatnya, kalimat soalnya, instruksinya disederhanakan, ternyata dia bisa. Cuman karena dia itu tadi ke bahasanya dia nggak nyampe, ya nggak bisa akhirnya. Nah itu dulu harus dicari tahu dulu ini akar permasalahannya apa. Setelah gitu, setelah nanti kita dapat, berarti nextnya adalah kita ketemu nih sama orang tua. Bun, tahu nggak di sekolah itu ya, kami itu sudah ngobrol, sudah ada tim juga, beberapa guru kelas atau guru bidang studinya, ternyata sama loh catatan kami itu, based on fakta ya, gitu. Dikonfirmasikan kembali, kalau di rumah gimana ya, apakah sama? Kalau sama berarti berarti satu, observasi kita benar dong ya, gitu ya. Kalau yang kedua berarti mudah carinya ya, kalau gitu kita cari sama-sama gitu. Tapi berarti harus ada kesepakatan nih antara guru dan orang tua supaya kita bisa cari gimana sih cara belajar yang efektif buat anak itu gitu. Tapi kalau misalnya beda, berarti kita harus mendengarkan nih, lebih banyak mendengar dari orang tua. Enggak kok, kalau di sekolah, di rumah mah excellent, semuanya beres, semuanya cepet dan nggak ada masalah gini. Berarti kita tanya, kalau di rumah emang belajarnya gimana sih Bun? Kalau dia tuh belajar apa ada waktunya nggak? Atau misalnya harus kayak gimana ya? Oh ternyata kata orang tuanya, iya kalau dia tuh kalau belajar harus kenyang misalnya gitu. Sedangkan di sekolah harus nunggu jam selesai. Nah itu bermasalah loh Bu Lili ya gitu. Atau misalnya aku tuh kalau anakku tuh belajarnya harus di tempat di ruang kerja ayahnya. Oh berarti apa yang kita bisa lihat? Oh dia merasa tenang ya di zona nyamannya dia. Oh berarti ada sesuatu nih, berarti dia belum dapat di zona nyamannya di sekolah tuh kayak apa sih, si nyamannya dia sekolah versinya belum ada gitu. Yang itu yang akhirnya bisa diobrolkan sehingga kita bisa sama-sama, oh berarti kita merumuskan nih poin-poinnya. Si A itu nyaman kalau satu misalnya minim suara, dua minim distraksi dari yang lain, 3 dan lain sebagainya gitu. Baru nanti kita sama-sama lagi duduk bareng cari lagi, oh kalau kayak gini kira-kira gimana ya gitu. Karena kan kita harus coba dulu nih kondisi idealnya dia, baru kalaupun misalnya itu nanti kita kurangi sedikit-sedikit supaya kemampuan adaptasi dia juga lebih tinggi kalau itu memang karena faktor lingkungan luar. Tapi kalau karena pemahaman bacaan atau misalnya memang kondisi dia yang ada stucknya gitu ya, memang kemampuan akademiknya dia nggak nyampe segitu, berarti kita lihat relate-nya nih kemampuannya di kelas berapa ya. Oh pantesan dia nggak nyampe nih materi kelas 6 karena ternyata si mental age-nya hanya di kelas 4 atau di kelas 3. Kan nggak bisa ya tetap kayak gitu. Nah lebih ke situ aja sih, nanti sama-sama lagi. Berarti kalau misalnya ada masalahnya adalah di dalamnya si genetisnya dia, berarti kan kita harus gandeng nih ya tenaga ahli, karena belum tentu meskipun yang di kelas menguasai pedagogi kalau ya urusan itu mah beda kayak gitu, jadi panjang ya. Iya. Tapi memang benar kesulitan belajar anak tuh kayak harus benar-benar menemukan akarnya. Kalau di berantas cuma misalnya di pakalnya aja tuh nggak beres-beres. Harus sampai mau masa kita remedia berapa ratus kali juga kalau karena format ideal ya betul. Gitu aja mental lagi ya. Jadi ya nggak menyelesaikan masalahnya. Itu malah kitanya tidak teratasi sih kesulitannya. Tadi ada menyinggung sedikit tentang apa sih, paham nggak sih anak itu teh apa yang kita sampaikan, apa yang mereka baca gitu ya. Berarti kan bisa nyambung juga ke kalau belajar kalau kelas tinggi kan pasti banyak sekali bacaan-bacaan di matematika. Gimana anak bisa paham
sebuah materi kalau misalnya guru menyampaikannya sulit, nah kayak gitu. Atau ternyata guru tuh menyampaikannya udah benar nih, tapi ternyata anaknya menyimaknya atau memahaminya tidak bisa tuh, apa sih, faktor apa aja sih yang bisa bikin kayak gitu tuh? Kalau kayak gitu, kalau dia kemampuannya di bahasa, berarti kan itu mah memang ada yang harus sisi istilahnya kita bantu ya dengan terapi gitu ya. Artinya kita coba dulu deh dicek, misalnya mundur banget dari instruksi sederhana aja sampai instruksi kompleks gitu ya. Kita lihat dulu nih kemampuan dia. Kan kalau bacaan mah kadang-kadang mungkin dia nggak pernah ya nggak pernah ada di itu teh bacaannya tentang apa mungkin ya gitu, terlalu luas. Kita cek dulu deh instruksi sederhana misalnya gitu, 1 instruksi 2 instruksi dengan lebih kompleks, dia paham dulu nggak? Biasanya sih itu tuh akan berhubungan gitu loh, akan kelihatan kalau memang jadi kalau misalnya instruksi aja dia nggak ngulang ya, misalnya ini tolong ya bukunya diambil terus disimpan di lemari sebelumnya, tapi sebelumnya disampul dulu ya, kasih nama. Ada loh anak-anak yang paham tapi ada gini zeng. Jadi yang gimana? Iya, jadi zengnya tuh bukan dia nggak ngedenger, denger tapi nggak ngerti. Ada lagi yang mana bilang sih Bu? Gitu loh. Ada kan? Jadi nggak bisa milih prioritas ya? Iya gitu. Kerunutannya itu nggak, misalnya ada yang kan terakhirnya itu misalnya disimpan di lemari, tapi dia mah bukan disimpan di lemari dulu, baru dikasih nama, baru disampul. Benar nggak? Iya, benar. Tapi nggak runut. Nah itu juga akan bermasalah kerunutan kayak gitu, karena untuk pelajaran yang ada keterampilan proseduralnya, kebayang dong? Ya. Keterampilan prosedur. Ibu mau ngegoreng telur, panaskan heula minyak, pokoknya can meser, bayangkan Bu Lili gitu. Iya. Lebih ke gitu ya, keterampilan prosedur. Nah, itu tuh kayak ke sains, kayak ke matematika ya, prosedural, tahapannya, stepnya yang jelas, itu pasti akan zeng kayak gitu. Ini langsung tak gitu, nyambung banget, keterampilan prosedural bertahapan buat kita sebagai manusia dewasa aja kayaknya tuh kayak ya oke, kita itu kayak diberi instruksi sama ya katakanlah atasan kita juga ya, kalau misalnya banyak nih sih instruksinya banyak tapi memang skala prioritas terus keruntutan. Nah sama masalahnya dengan kayak matematika kan, keterampilan matematika tuh nggak bisa ujuk-ujuk ada di level 5, level 6, belum level 2 dulu tuh nggak bisa kan. Gimana sih, kan kelas 5 mah udah mulai pecahan nih. Sebenarnya kesulitan belajar pecahan di kelas 5 ini tuh disebabkan, nanti di kelas 5 juga sebenarnya ada ya, bisa jadi kalau kelas 5 kelas 3 ya? Tuh, dari kelas 3 kan. Berarti kan yang harus di ini tuh proseduralnya tuh dari kelas 3 dulu, atau ya, mungkin konsepnya ya. Atau mungkin malah dari kelas 2 dulu gitu kan. Nah, gimana sih biar anak-anak yang udah ya, maksudnya tuh udah lewat, sekarang udah kelas 5 tapi anak-anak tuh masih nggak bisa. Jadi bagaimana sih? Aku harus bagaimana nih? Kalau anak SD itu ketika ada masalah di matematika atau di hal-hal yang sifatnya adalah abstrak, sebenarnya kan kalau pecahan abstrak ya, abstrak tuh maksudnya kalau tiba-tiba sepertiga dari gini-gini, sepertiga bagiannya atau sepertiga air laut, bayangin dong Bu Lili, mereka harus membagi 3 air laut ya, nggak kebayang juga ya. Jadi adalah tuh ketika itu terjadi adalah event itu di kelas tinggi, kembalikan dia ke konkret, operasional konkret gitu. Jadi tidak sedikit, lebih baik gini loh kalau aku mah ya, mungkin ya lebih baik aku mundur dulu, balik dulu ke konkret, tapi konsepnya nyampe, daripada kita maksain setengah ditambah 0,5 dikurangi 1 tapi nggak ngerti setengahnya teh kumaha gitu ya, yang ini dikurangi 1 tuh gimana kayak gitu. Jadi selalu kalau ada kayak gitu adalah kembalikan ke konkret, kembalikan ke operasional konkret, karena usia SD sebetulnya kan memang konkret ya. Iya, jadi kenapa sebenarnya harus lebih banyak hands on di SD itu daripada menghafal, daripada dia ngerjain soal. Karena kayak gini, mungkin kita ngerasa ya yang namanya ketika hafalan perkalian membantu nggak? Membantu. Tapi ketika kita nggak bisa perkalian, misalnya gini, 125 dikali 5 biarnya, maksudnya kan nggak ada hafalan tuh paling peralapan sampai 10. Tapi ketika mereka tahu konsep, 125 kali 5 itu adalah 125-nya ada 5 kali. Mau mereka ngejumlahin ke bawah juga nggak masalah dong, gitu ya. Nanti mereka toh akan menemukan caranya sendiri gitu. Oh ini tuh kayak gini. Tapi ketika mereka nggak ngerti,
mau hafalannya oke, jadi dia cuma sistemnya kalkulator. Ketika dikasih soal cerita, dikasih yang analisis tinggi, tenon. Jadi mereka excellent di sifat-sifat yang di soal-soal yang isian ya, trivia ya. 125 kali 10, 220 kali gini. Oh oke. Ketika balik ada 2 keranjang, masing-masing 30 apel, busuk 5. Itu teh yang busuknya dari mana, Bu? Kayak gitu. Jadi balik lagi ke pemahaman, logika anak. Iya, gitu pasti ya. ke konfliknya dulu sih. Operasi khawatirnya memang ternyata masalahnya itu karena mereka fase konkretnya terlewati gitu loh, Bu. Ya, kan kayak ngejutnya juga konkret dulu ya. Iya. Mau pakai lidi, pakai jari, pakai apapun silahkan gitu. Kalau udah tahu konsepnya seperti itu. Tapi kalau enggak, ya mundur, ambil waktu dulu sebentar, kesananya enak. Tapi biasanya nggak sebentar sih. Oh iya, pasti. Iya, nggak sebentar bisa. Memang jadi kita tuh Berarti- kadang kayak kejar-kejaran gitu loh, Bu, sama waktu. Berarti sama untung ya dikasih kurikulum merdeka ya. Iya. Udah aja, yang penting dia tahu konsepnya. Iya sih. Makanya kalau di beberapa sekolah yang memang mereka tidak mengutamakan yang hafalan kayak gitu ya, tapi maksudnya yang penting konsepnya paham. Yang penting konsepnya paham. Mau segimana Kalau tingkat soal, kesulitan. maksudnya ketika mengerjakan soal, kalau cepet-cepetan bisa jadi mereka kalah. Tapi ketika dikasih yang analisis tinggi, mereka leading di depan gitu. Ada proyek-proyek apa karena gitu ya berpikirnya gitu, nggak enak gitu ya. Kerunutannya, konsepnya, yang macam-macamnya itu yang akan membantu mereka. Toh nanti kalau menghitung cepat mah ketika kita di dunia nyata ada kalkulator yes. Yang lain-lainnya, tapi yang lain-lainnya kan. Kalau bangun rumah mah pondasinya ya, Bu. Iya dong. Pondasinya. Nu mahal ya tau gini, pang mahal Tapi, ya kan ya. tapi udah memang kalau misalnya udah kejadiannya udah terlanjur gitu kayak sekarang udah di kelas 5 tuh ya berarti ya beneran harus dikupas dari awal Iya, lagi. betul. Jangan sampai mereka cuma nyomot-nyomot kulitnya aja, cuma hafal rumus-rumusnya doang, tapi nggak ngerti bahwa sebenarnya volume itu ngomongin isi, bahwa cuma rumus volume itu cuma satu loh Bu Lili, cuma luas alas doang kali tinggi. Permasalahannya alasnya Luas dia alasnya bentuknya apa, gitu kan? Bentuknya nggak usah ribu-ribu mikirin kubus, kerucut, ya gitu-gitu. Yang penting luas alas kali tinggi. Kalau puncaknya satu cuma sepertiga gitu doang kan, gitu. Tapi kan anak-anak meriuh ya dengan 3,14 kali. Iya, karena nggak sampai Iya, nggak sampai ke itunya, situ. Kadang kita juga harus apa ya, kalau bahasa Inggrisnya mah kalau bahasa Inggrisnya mah, ini harus nyobain sepatu mereka gitu ya, ada di betul, sepatu iya. mereka gitu. Dan iya benar, jadi kita teh dulu juga saat kita seusia mereka kan sama sebenarnya ya, nggak pahamnya. Iya. Kita tuh pernah nggak ngerasain bahwa kita tuh paham tapi sekarang aduh lamun tiba heula ngerti tehnya Aduh, aku kayak lagi gini. hiji wae sih, Iya kan. gitu, ternyata teh gini selahnya gitu. Tapi kan mereka saat ini sedang mencoba menjadi kita saat dulu yang ya trial error yang nggak masalah lah ya gitu. Judulnya harus Gitu. Iya, karena sebenarnya kayak sekarang nih kita ngajarin ke sebenarnya kita tuh udah pernah di posisi itu. Iya. Terus kita tuh tahu, cuma kadang-kadang pas dengar lupa gitu loh. Iya. Padahal mereka juga mengalami kesulitan yang pernah kita Nah, alami dulu. dan yang serunya adalah meskipun setiap tahun kita di level yang sama dan kita selalu belajar tiap tahun itu beda. Ya enggak? Beda karakteristik anak-anaknya. Kadang-kadang apa namanya, ada angkatan yang anaknya excellent semua, tapi misalnya di yang hal yang lainnya ada aja ya gitu ya. Nah apa? Ini lebih, ini kurang, ini lebih. Nah dan itu tuh nggak pernah ada yang udahlah pembelajaran mah nanti RPP-nya diberesin. Aduh, pakai yang kemarin aja, pakai yang kemarin. Lihat dulu anaknya, kadang-kadang bisa nggak kepake dan bikin baru lah. Ya, nah itu gitu yang bikin serunya kalau di sekolah ya. Kalau di aku mikirnya kenapa sih happy kalau di sekolah karena gitu. Ketemu anaknya aja Beda-beda. gitu dia mengulik kayak gitu. Terus jadi kitanya juga ya memang karena anaknya berbeda lagi, kita nggak bisa menyamakan dengan Nggak yang bisa, begitupun target kita nggak bisa. Tahun kemarin aja ujiannya rata-rata Nyampe. 90 Betul. terus kemarin start pointnya di berapa itu ya, kadang-kadang lupa tuh ya menghitung start pointnya. Misalnya kita ratanya targetnya kita tuh tercapai 9 tahun kemarin.
pas dicek ternyata start point kita 8. Wah, Berarti cepat kita lah. ngupgrade sedikit ya. Yang sekarang misalnya kita cuma 8 tapi kita start point 3, kebayang nggak? Iya. Itu ya, gitu. Perjuangan itu akan beda ya gitu. Jadi nggak berfokus memang di hasil ya, prosesnya gitu. Tapi mau istilah Sunda tisuk-suk tidung-dungnya tuh kan kelihatan kalau anak-anak kayak gitu. Iya, betul. Gitu lah dulu. Iya ya, karena memang apa sih? Kita tuh menghadapi makhluk hidup beda dengan menghadapi mesin ya. Kalau mesin mah barangkali Spesifikasinya jelas. sama. Kalau kesulitan di sini karena spesifikasi begini Udah ada begini gampang. contekannya. Udah ada Tinggal jalan. cari di YouTube loh. Iya. Coy. Coba kalau misalnya menghadapi makhluk hidup tuh ya ampun susah ya. Iya. Harus benar-benar mau meluangkan waktu Nah itu ke belakang dulu, meluangkan waktu mundur dulu sedikit gitu. dan memposisikan diri jadi mereka. Yang pasti mah mereka nyaman itu kan kalau merasanya deket, percaya sama kita gitu. Jadi apapun instruksi kita pasti mereka mau lakuin. Nah itu memunculkan trust dari mereka bahwa pasti seru loh kalau sama ibu itu, pasti enak loh, pasti bisa loh nanti, pasti kayak gini. Itu ya trust yang susah. Iya susah. Membangun itu tuh nggak sebentar. Iya. Terus kita mau balik ke yang ke belakang mereka juga nggak sebentar. Ya, Ya, betul. setahun tuh kadang terasa kurang ya sebetulnya gitu ya. Ini mau ini berapa tahun? Nggak bisa. Gitu. Duh, Bu Eka, saya langsung jadi ting 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 ting. Oh iya, banyak sekali catatan. Catatan kaki di kaki. Bisa tuliskan di sini. Terima kasih banyak Bu Eka Ya, atas waktunya, sama-sama. atas bantuannya dan sharing pengalamannya. Aduh. Semoga nanti kebaikan berbalik ke Amin, amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.